Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Judul chapter 1068 adalah mimpi si jenius. Ya, itu adalah mimpi dari Dr. Vegapunk yang membuatnya jadi berurusan dengan pemerintah dunia, karena mimpi itu berhubungan dengan sejarah energi kuno. Kemudian untuk bagian cover menunjukkan Jeji dan Caesar yang mulai babak belur karena baku hantam. Di sini juga ada konfirmasi bahwa mereka sempat tergabung dalam organisasi Match, di mana Queen dan Vegapunk juga tergabung di dalamnya. Dan di cover ini juga diperlihatkan sosok Vegapunk. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan percakapan antara Vegapunk Pythagoras dengan CP0. Di sini Pythagoras berterima kasih karena CP0 sudah mengantarkan Seraphim Kuma kembali ke Egghead. Dan dari posisi CP0 sekarang, Seraphim Kuma bisa kembali dengan kemampuannya sendiri. Tapi Pythagoras menolak kehadiran para CP0 dengan alasan masih sangat sibuk. Mendengar jawaban Pythagoras itu, Lucci jadi menduga jika Vegapunk sudah tahu maksud kedatangan CP0 adalah untuk menghabisinya. Selanjutnya Kaku berusaha nego. Dia beralasan sudah menempuh perjalanan panjang dan setidaknya butuh tempat istirahat dan minuman hangat. Pythagoras pun menyarankan agar para CP0 itu berlabuh di pangkalan angkatan laut G14. Tapi sebelum selesai bicara, Lucci memotong perkataan Pythagoras dengan pertanyaan mengenai hilangnya beberapa kapal Superpole setelah mengunjungi Egghead. Setidaknya dalam 2 bulan ada 3 kapal yang tidak kembali, yaitu CP5, CP7, dan CP8. Pythagoras dengan tenang membantah tuduhan Lucci. Dia berkata sudah mengkonfirmasi kepulangan kapal-kapal itu dari Egghead. Tapi tidak setenang Pythagoras, Lilith terlihat marah dengan ucapan Lucci. Ya, di sini Mimin jadi curiga jika Lilith adalah orang yang menghancurkan dan menjarah kapal-kapal Superpole itu. Hal itu berdasarkan perilaku Lilith yang gemar menjarah kapal orang lain, seperti yang hampir dia lakukan pada kapal kru topi jerami. Lilith pun menantang Lucci untuk memeriksanya sendiri ke dalam pulau dan dia akan membuka pelabuhannya. Tapi Pythagoras berusaha menenangkan Lilith dan dia kembali meminta para CP0 untuk pergi meninggalkan pulau Egghead. Lucci pun menutup pembicaraan dengan Pythagoras, namun itu bukan berarti mereka akan menurut dan pergi. Lucci punya rencana untuk masuk ke pulau Egghead secara paksa, yaitu menggunakan kemampuan dari Seraphim Kuma. Ya, di sini lagi-lagi Seraphim dikatakan punya kemampuan Devil Fruits, setelah sebelumnya Seraphim Jinbe bisa menggunakan kemampuan buahnya Senor Pink. Dengan kemampuan buah Nikyu, Seraphim Kuma tentu bisa memindahkan seluruh pasukan CP0 yang ada di kapal menuju ke pulau Egghead. Ya, beralih ke pulau Kamabaka. Di sini Kuma belum tenang, dia masih berusaha lari meninggalkan pulau. Dan akhirnya Kuma menggunakan kemampuan Nikyu-nya untuk berteleportasi ke suatu tempat. Nah, pertanyaan besarnya, kemana Kuma pergi? Ya, menurut Mimin kemungkinan besar akan ke pulau Egghead. Itu bisa berhubungan dengan Seraphim dirinya, atau bisa juga berkaitan dengan Bonnie dan Vegapunk. Lalu di sini hal yang menarik adalah ekspresi dari Dragon yang tidak seagresif di chapter lalu. Pimpinan Revo Army itu terlihat lebih memahami apa yang dilakukan oleh Kuma. Kemudian di sini ada sebuah petunjuk tentang kemampuan Devil Fruit Seraphim yang sepertinya tidak bisa sebagus pengguna buah asli. Buktinya adalah Seraphim Kuma tidak bisa pergi dari jarak yang jauh. Dia butuh diantar para CP0 ke dekat pulau Egghead. Tapi Kuma yang asli bisa leluasa berpindah ke tempat yang jauh. Selanjutnya kita berpindah ke pulau Egghead. Di sini Luffy cukup terkejut dengan keinginan Vegapunk untuk pergi dari pulau Egghead karena labnya kan ada di pulau ini. Vegapunk pun menyadarinya. Selama ini dia sudah membuat banyak hal menggunakan dana dari pemerintah dunia. Bahkan hingga saat ini masih banyak ide bermunculan di otaknya.
Tapi ada hal yang ingin diwujudkan oleh Vegapunk, dan semua yang ada di pulau ini tidak cukup untuk mewujudkannya. Nah, di sini ilmuwan itu mengutarakan impiannya, yaitu ingin memberikan energi gratis kepada seluruh dunia. Wah, impian yang sangat mulia ya. Impian Vegapunk ini tentu mengarahkan kita pada salah satu ilmuwan top dunia, yaitu Nikola Tesla. Ya, bagi yang belum tahu, Nikola Tesla adalah ilmuwan yang punya cita-cita untuk memberikan energi gratis kepada seluruh dunia. Tapi karena impiannya itu akan membahayakan bagi industri energi, sosoknya pun dikucilkan, dimiskinkan, dan bahkan namanya dihapus dari buku-buku sejarah yang dipelajari di sekolah. Wah, kalau bicara penghapusan seperti itu mirip juga dengan kelakuan Gorosei dan Im Sama. Ya, mungkin dari kisah Vegapunk ini Bang Oda ingin memperkenalkan sosok Nikola Tesla. Selanjutnya, Luffy yang mendengar penjelasan Vegapunk tentang energi gratis terlihat bingung dan tidak tertarik. Ya, tentu saja Luffy lebih tertarik pada makanan gratis. Dan Luffy pun bertanya-tanya apa gunanya energi gratis itu. Jinbe ikut menjelaskan jika sumber daya yang menghasilkan energi banyak diperebutkan hingga menjadi benih pertempuran besar. Lalu Vegapunk juga mengatakan bahwa dia bisa merasakan jika di dunia ini dipenuhi dengan energi gratis, dan suatu saat dia akan menggunakan energi itu untuk kemakmuran dunia. Luffy masih tidak tertarik dengan impian Vegapunk walaupun Jinbe dan Vegapunk sudah menjelaskannya. Tapi dia memahami jika impian Vegapunk itu akan membuat orang-orang jadi senang. Lalu Luffy pun bertanya mengapa Vegapunk ingin meninggalkan pulau ini. Nah, di sini masalahnya, energi gratis yang dibicarakan oleh Vegapunk itu berhubungan dengan energi kuno yang diduga menjadi penggerak robot kuno dari masa lalu. Hal itu membawa Vegapunk pada sejarah kuno yang tidak boleh dipelajari oleh pemerintah dunia. Dan karena hal itulah Vegapunk akan dimusnahkan, seperti ketika pemerintah dunia memusnahkan Ohara. Ya, di sini sangat menarik, sebuah energi gratis dari alam yang bisa menggerakkan robot kuno. Hal itu membuat Mimin berpikir jika kerajaan kuno punya banyak robot seperti itu yang bisa digerakkan menggunakan energi gratis dari alam yang melimpah. Dan jika Vegapunk bisa mewujudkan impiannya itu, maka dia akan bisa membuat pasukan robot yang sama persis dengan teknologi robot kuno. Wah, tentunya itu akan jadi pasukan yang sangat luar biasa. Lalu setelah Vegapunk selesai bercerita, terdengar ada ledakan di dekat mereka. Ilmuwan itu pun menyadari jika para CP0 sudah datang ke Egghead. Luffy mengira jika itu adalah CP9, dan Jinbe menjelaskan bahwa itu adalah CP0 yang merupakan si Purple tertinggi. CP0 hanya bertindak di bawah Tenryu Beto langsung, dan setiap kali mereka bergerak akan menjadi pertanda buruk dengan terjadinya sebuah peristiwa besar yang bersejarah. Ya, benar-benar sebuah reputasi yang mengerikan. Tapi jika mau mengingat kembali arc Wano, CP0 ini terlihat tidak bisa berbuat banyak. Ya, setelah sampai di Egghead, Kaku terlihat sangat kagum dengan pemandangan kota yang futuristik. Sementara itu, para penduduk Egghead terkejut dengan kemunculan para CP0. Mereka terlihat tak tahu tentang CP0 yang berseragam putih. Mereka hanya tahu tentang si Purple biasa yang biasanya berseragam hitam. Mereka pun menduga jika yang datang itu adalah para penyusup. Ya, tentu saja di mata orang biasa, si Purple adalah rekan mereka karena sama-sama bekerja untuk pemerintah dunia. Lalu dari ruang kontrol, Saka dan Pythagoras terkejut melihat para CP0 sudah memasuki pulau. Usopp pun jadi histeris dan Sanji bersiap siaga untuk mengamankan Robin. Saka dan Pythagoras akhirnya memahami jika para CP0 mengorbankan kapal mereka untuk dihancurkan oleh robot monster laut, sementara mereka masuk ke dalam pulau menggunakan kemampuan dari Seraphim Kuma. Setelah memahami situasinya, Saka langsung memerintahkan evakuasi kepada seluruh pekerja dan peneliti. Lalu dia juga memerintahkan Vegapunk Atlas untuk segera kembali.
Selanjutnya, Seraphim Hancock, Seraphim Mihawk, dan Seraphim Jinbe diaktifkan untuk bertempur, dan mereka akan dipimpin oleh Sentomaru. Ya, kembali ke Vegapunk dan Luffy. Setelah bicara tentang impiannya, Vegapunk bertanya apakah Luffy mau mengajaknya pergi ke lautan. Jinbe pun merasa ini akan jadi hal besar jika orang sekelas Vegapunk tiba-tiba menghilang dari Pulau Egghead. Dan Luffy akhirnya memberikan keputusan bahwa dia akan mengajak Vegapunk pergi karena bentuk kepalanya yang unik. Haha, iya, benar-benar alasan yang konyol. Selanjutnya, Vegapunk meminta Luffy untuk naik ke atas karena di sini akan jadi medan pertempuran. Dan jangan lupa Bonnie juga dibawa. Lalu tanpa Luffy duga, Vegapunk bisa berteleportasi ke atas. Hal itu membuat Luffy dan Chopper terkejut. Nah, kembali kepada para CP Zero. Di sini para Kroco dan Kaku sedang bertarung dengan monster luar angkasa. Kaku terlihat bersemangat untuk bertarung melawan monster itu. Tapi Stacy mengatakan jika monster itu hanyalah hologram. Ya, di sini Stacy tahu beberapa hal tentang Pulau Egghead dan dia punya masa lalu di pulau ini. Ya, Mimin menduga Stacy dulunya juga seorang ilmuwan atau bahkan salah satu orang yang punya kemampuan teknologi dari Vegapunk. Ya, menarik untuk menantikan konfirmasinya. Selanjutnya, Kaku yang merasa sangat terkesan dengan Egghead jadi terbang ke atas awan. Dia ingin melihat-lihat, tapi dia malah terkena perangkap laser. Stacy sebenarnya tahu tentang perangkap itu, tapi dia sengaja memberikan informasi yang terlambat kepada Kaku. Perangkap laser itu adalah sistem penghalang melingkar yang melindungi lab Vegapunk. Kaku pun terkena jebakan laser itu dan jatuh hingga gosong. Di sini Kaku sangat kesal dengan tingkah Stacy yang sengaja menjebaknya. Selanjutnya, Vegapunk Atlas muncul. Dia terlihat akan menyerang Lucci. Saka memperingatkan Atlas untuk segera mundur, tapi hal itu terlambat. Dia sudah berhadapan dengan Lucci. Lucci pun langsung berubah ke wujud Zoanya dan dengan cepat menyerang Atlas menggunakan Rokugan. Vegapunk Atlas terkapar dan menderita kerusakan yang parah. Tapi menurut Lucci, Atlas masih hidup. Setelah itu, Luffy dengan riang gembira berjalan melewati Lucci sambil membawa Bonnie. Dan akhirnya mereka berdua pun dipertemukan kembali. Ya, Luffy bertemu kembali dengan Lucci. Di sini Lucci terlihat sangat kesal dengan Luffy. Dia mungkin masih mengingat saat-saat kekalahannya. Sementara itu, Luffy juga tampak terkejut. Dia seolah tidak menduga akan bertemu lagi dengan si pria merpati. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review ini. Minggu depan tidak libur ya. Yosa, Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!